Dijuluki Kiai Bambu Runcing, ini kisah perjuangan Kiai Subhi Parakan. Pada zaman perjuangan, seluruh elemen masyarakat dari berbagai latar belakang ikut bertempur melawan penjajah Belanda. Tak terkecuali dari mereka para kaum santri beserta para kiai mereka yang berasal dari dunia pesantren. Salah satu tokoh dari pesantren yang terkenal akan perjuangannya adalah Kiai Subhi. Kiai Subhi lahir di Parakan, Temanggung, Jawa Tengah, pada tahun 1850. Kakeknya, Kiai Abdul Wahab, merupakan salah satu prajurit Pangeran Diponegoro waktu meletusnya Perang Jawa. Semasa hidupnya, Kiai Subhi merupakan seseorang yang murah hati. Dia sering membagikan hasil tani maupun menyumbangkan lahan kepada warga yang membutuhkan. Oleh para santrinya, dia juga dikenal dengan julukan Kiai Bambu Runcing. Jenderal Sudirman pun sering berkunjung ke kediaman Kiai Subhi untuk meminta doa berkah dan bantuan. Sebenarnya seperti apa sosok Kiai Subhi? Kiai Subhi dikenal sebagai pejuang yang menggelorakan semangat tempur para pemuda untuk melawan penjajah. Oleh para santrinya, dia dijuluki Kiai Bambu Runcing. Sebutan itu muncul tatkala pada suatu hari dia meminta para pemuda untuk mengumpulkan bambu yang ujungnya dibuat runcing. Setelah terkumpul, ia memberi bambu runcing itu nama dan merapalkan doa khusus. Dengan bekal bambu runcing yang sudah didoakan oleh Kiai Subhi, para pemuda berani tampil di garda depan dan bertarung melawan musuh. Dalam catatan Kiai Saifuddin Zuhri, tahun 1919 sampai tahun 1986, Kiai Subhi menjadi rujukan laskar-laskar yang berjuang di garda depan revolusi kemerdekaan. Bahkan seorang Jenderal Sudirman sempat berkunjung dan meminta berkah kepada Kiai Subhi sebelum terjun ke pertempuran Ambarawa pada Desember tahun 1945. Dilansir dari Tebu Ireng Online. Waktu itu Sudirman datang bersama pasukannya membawa peralatan lengkap. Sudirman datang menemui Kiai Subhi setelah Kolonel Isdiman, komandan pasukan TKR, gugur dalam pertempuran sebelumnya di Ambarawa pada tanggal 26 November tahun 1945. Setelah peristiwa nahas itu, komandan pertempuran diambil alih oleh Sudirman yang waktu itu masih berpangkat kolonel. Konon berdasarkan cerita masyarakat, setelah berkunjung ke kediaman Kiai Subhi, Kolonel Sudirman terlebih dahulu mencari sumur warga untuk berwudu setiap kali hendak ke medan laga. Selain dikenal sebagai seorang pejuang, sebenarnya Kiai Subhi merupakan sosok yang sederhana. Ketika banyak pejuang yang datang ke rumahnya untuk meminta doa dan asma, dia justru menangis terseduh-seduh. Suatu hari, salah satu tokoh Nadatul Ulama, Kiai Haji Wahid Hashim, berkunjung ke rumahnya dan menguatkan hati Kiai Subhi untuk menafkahi kehidupannya sehari-hari. Kiai Subhi bercocok tanam pada lahan miliknya di Parakan. Walau sudah lanjut usia, dia justru memberikan tanah-tanah miliknya kepada penduduk sekitar yang tidak mampu. Itulah tadi kisah Kiai Subhi yang dijuluki Kiai Bambu Runcing. Jangan lupa like and subscribe.